berharap maaf ya. Kadang-kadang orang yang diharapin maaf susahnya minta ampun buat minta maaf gitu. Ada gak sih dari kamu yang sedang menanti maafnya seseorang ya, atau dari kamu yang ingin meminta maaf tapi masih bingung caranya kayak gimana? Nah, diri dengan sama Oracle Card Indonesia kali ini buat kalian semua teman-teman Sagittarius, kita bakalan baca. Siap-siap ya, siapa sih yang bakalan datang buat minta maaf sama kamu ya, punya rencana buat minta maaf sama kamu. Kita lihat siapa sih dia ya, ada apa sih dengan dia gitu, apa sih tujuannya dia minta maaf. Kita bakalan lihat teman-teman ya. Diri dengan kali ini kita bakalan bagi jadi 3 cerita, sama seperti biasanya cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh banget memilih sesuai dengan intuisinya kalian, mengarahkan kemana dari 1, 2, dan 3 tersebut ya. Tapi kalaupun kalian tidak mau memilih, nggak apa-apa ya, tetap dengerin aja dari 1 sampai 3, tiga-tiganya ya. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ada di storynya kamu semua ya. Dan teman-teman Sagittarius yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, boleh kalian silahkan kontak email teman-teman, oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku ya. Dan juga buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, silahkan kalian menuju ke Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Itu adalah audio sound therapy ya. Itu bisa ngebantu kalian ya untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik. Semua ya, kualitas tidur, kualitas pikiran, kualitas jiwa bahkan gitu kan. Kualitas otak ya, semuanya bisa dibantu teman-teman ya. Dengan cara apa? Mendengarkan secara berulang-ulang. Ya, oke teman-teman, 1, 2, dan 3. Sagittarius ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I'll reply with a beautiful word for you. Oke, 3 ya, 1, 2, dan 3. Kita bakalan lihat untuk yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, cerita kalian bersama seperti apa? Oke, cerita ketika kalian bersama seperti apa? Kalian saling mencintai, iya gitu kan ya, saling tahu keadaan masing-masing, iya juga. Tetapi ketika kalian bersama ada pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan hubungannya kalian ya teman-teman ya. Walaupun kemungkinan besar orang-orang tersebut bisa jadi adalah orang di lingkungannya kamu juga bisa, orang di lingkungannya dia juga bisa. Tapi yang jelas kalian saling mencintai ya, saling mencintai. Selalu akan adalah orang yang selalu nggak setuju dengan hubungan kita gitu kan ya. Selalu ada cerita seperti itu. Tapi bagusnya kalian berdua itu bisa saling jujur. Nah ini bisa meminimalisir teman-teman ya kesalahpahaman karena kayak gosokan dari omongan orang-orang lain gitu kan ya. Ini bisa mengurangi ya, kecenderungan tersebut, which is itu bagus banget ya, bagus banget. Nah sekarang kita lihat ya ciri-ciri orangnya tuh seperti apa di cerita yang pertama ini ya. Ada momen dan power. So orangnya kayak gimana? Sebenarnya ini orangnya cukup romantis, cuman ya dia tuh kayak ketutup dengan logisnya dia gitu loh teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalkan dibilang bisa romantis bisa gitu, bisa banget ya, memang secara ada gitu loh sisi romantismenya dia. Cuman di sisi yang lain logis ya, logis, tegas, agresif juga orangnya, gak mau kalah ya, selalu pengen menang. Jadi kalau misalkan dibilang apakah ini orang yang cukup perhatian, sebenarnya perhatian, cuman yaitu dia tadi ya, ada sedikit hal dimana gengsinya itu lebih menang gitu loh teman-teman ya. Ini orang akalnya banyak ya, dan bertindak orangnya nggak suka bertele-tele ya, nggak suka ngegombal juga ya. Itu sebabnya mungkin dia agak sedikit mengurangi keromantisannya, karena di pikirannya dia ya bisa jadi romantisme adalah kegombalan gitu kan. bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini adalah ciri-cirinya dia, agak-agak berisi ya,
kuliner suka ya, aku suka kuliner, cerdik, licik ya. Tapi dia seorang pelindung yang baik. Jadi kalau misalkan kamu adalah pasangannya atau kamu satu tim sama dia nggak akan membiarkan timnya itu kalah. Nggak mungkin dia membiarkan hal tersebut ya. Selanjutnya kita bakalan lihat kenapa sih ya, kenapa dia meminta maaf atau ingin meminta maaf, apa yang sebenarnya dia udah lakukan sama kamu. Alright, wisdom. Memanfaatkan sih ya, kalau misalkan di sini memanfaatkan, mengambil peluang-peluang, kesempatan-kesempatan. Bisa jadi hal-hal yang sifatnya memang materi ya teman-teman ya, bisa jadi sifatnya adalah materi. Dan memang kalau misalkan dilihat kalian itu sama-sama pinter ya, kamunya juga pinter, jadi kemungkinan besar ya bisa jadi saling memanfaatkan, tapi dia berasa bahwa dia memanfaatkan paling banyak ya. Dan minta maafnya dia tulus gak sih teman-teman? Apakah minta maafnya dia tulus? Ya seringkali seperti ini ya. Seringkali itu kayak gini ya, mau minta maaf tapi diulangin lagi gitu ya, memang saling tapi udah tahu bahwa ceritanya kan seperti ini, tapi ada indikasi pihak-pihak ketiga yang selalu ikut campur hubungannya kalian ya. Kalau misalkan dilihat dari awalnya tadi juga begitu ya, hubungan kalian itu tidak hanya sendiri ya. Pertimbangan ketika kalian bersama ya, ada pihak-pihak yang merasa tersakiti. Nah ini dia nih muncul lagi teman-teman. Kalau dibilang tulus ya tulus, tapi ya gitu lagi gitu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? What should I do? Menerima perbedaan iya teman-teman ya, tapi kalau perbedaan itu pada akhirnya menjadi masalah ya, yang prinsip banget ya, pikirkan lagi. Apalagi kalau hubungannya dengan keluarga ya, hubungannya dengan orang yang disayang, hubungannya dengan pihak lain gitu kan ya, lingkungan kamu ya. Kalau udah berbeda secara keyakinan, cara pandang, sudut pandang, prinsip, adat, budaya, ini memang benar-benar berat ya, seperti itu. Oke. Pertimbangkan lagi, jangan terlalu banyak kebawa perasaan, pikirkan dengan logika juga ya. Oke, teman-teman, ini adalah buat kalian yang memilih cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke kalian yang memilih cerita nomor 2. Kita lihat hubungan seperti apa, cerita ketika kalian bersama, ceritanya kayak gimana, hubungan yang seperti apa sih ini. Yang jelas ini hubungan yang disembunyikan ya, hubungan yang disembunyikan atau hubungan yang saling menyembunyikan, artinya secara perasaan ya. Jadi kalau misalkan ditanya kamu oke gitu kan, jawabannya aku oke, tapi sama melengos ya. Hubungan yang seperti ini loh teman-teman ya, yang saling kayak ada yang disembunyikan di perasaan gitu ya, saling tidak bisa jujur masing-masing, dan pada akhirnya jadi hubungan yang gantung dan gak ada ujungnya ya, seperti ini. Karena dua-duanya gak bisa saling apa adanya ya, jadi banyak yang ditutup-tutupin secara perasaan gitu, gak bisa kalau ya kalau enggak, kalau sedih-sedih, kalau kecewa-kecewa ya, kalau seneng-seneng gitu kan ya. Susah. Ciri-cirinya kayak gimana orangnya? Ciri-ciri orangnya tuh kalau dibilang suka dengan sifat-sifat atau bau-bau spiritual, bahasan-bahasan mengenai spiritual iya teman-teman ya. Orangnya cukup introvert, tertutup juga ya, nggak gampang yang namanya
terbuka gitu ya sama orang lain, ya terbukti tadi hubungannya kalian juga kayak begitu, saling menutupi ya dua-duanya, kamunya pun juga sama sebenarnya ya gitu ya. Orang yang kita temukan cerminan ya dari diri kita. Feminim orangnya, tertutup banget, spiritualitas cukup oke, intuisinya juga cukup oke. Cuman ya memang suka mengkritik ya orangnya cukup suka mengkritik, suka membenahi hal yang berantakan di luar diri kepoan gak sih ya, ikut campur gitu. Tapi omongan doang ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang orang kayak begini ini jadi annoy ya. Seperti itu. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Kenapa sih dia kepingin meminta maaf sama kamu? Kita lihat. Kenapa dia kepingin meminta maaf sama kamu? Ada vision di sini. Lebih ke pada akhirnya jadi hubungan yang toksik ya. Jadi semuanya jadi baper-baperan, kamunya sendiri juga baperan, dianya pun juga sendiri kebawa kebaperan teman-teman ya. Akhirnya jadi hubungan yang gak sehat ya. Untuk itu dia meminta maaf ya, karena memang setidak nyaman itu ya pada akhirnya. Entah dari itu pihaknya kamu atau dari pihaknya dia, pada akhirnya kayak berasa gak nyaman dua-duanya gitu. Minta maafnya tulus kah ya? Minta maafnya dia tulus kah? Oke, kita lihat. Kalau dibilang tulus enggak sih ya, lebih ke kayak supaya masalahnya tuh cepat kelar gitu loh teman-teman ya. Supaya masalahnya cepat kelar. Tapi dia mau melakukan perubahan ya. Dia ingin meminta maaf karena memang dia ingin melakukan perubahan. Ada kepergian di sini ya, ada kepergian. Jadi kemungkinan besar ingin pergi ya, melakukan perjalanan, kepergian dari kamu, ada perubahan ya. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Mungkin ada cerita-cerita merasa di mana kamu merasa dikhianati dan sebagainya ya, ada cerita-cerita seperti itu. Tetapi ya ada perlakuan-perlakuan juga merasa nggak adil ya. Apa yang kamu ingin, kamu cita-citakan berdua pada akhirnya tidak menjadi kenyataan ya. Seperti itu. Tapi ya balik lagi teman-teman, hati-hati terperangkap hasrat sesaat, emosi-emosi sesaat. Karena kalau misalkan hubungan ini diterusin juga bawa kebaikan gak sih buat kamu gitu kan ya, buat kalian berdua gak sih gitu ya. Gak usah terlalu terbawa perasaan ya teman-teman ya. Mudah baper tidak membawa apa-apa. Jadi pikirkan lagi ya, pikirkan ulang, karena memang sebaiknya dipertimbangkan walaupun kemungkinan besar sudah ada rencana-rencana besar gitu ya bersama. Oke? Right, ini adalah yang kedua ya. Yang kedua, sekarang kita akan menuju cerita yang ketiga seperti apa. Dibilang hubungan yang menyenangkan, tapi balik lagi deh gitu kan. Apa coba? Ya nggak ada ujungnya, artinya nggak jelas. Ini sebenarnya batasannya ini apa, ini hubungan macam apa, kamu tuh sebagai apa, dia itu sebagai apa ya, ini nggak jelas teman-teman. Hubungan yang ikatannya tuh nggak jelas. Kalau dibilang serius sama real ya nggak real lah ya, tapi happy ya, happy kalau bersama. Nah ini coba ditelaah sendiri nih, hubungan macam apa kayak begini ya. Ciri-ciri orangnya kayak gimana, ciri-ciri orangnya seperti apa. Orangnya egois banget ya. Jadi kalau misalkan dibilang apakah sebenarnya gini, apakah ini orang baik ya. Semua orang juga dilahirkan juga baik ya teman-teman ya. Tapi ini ya orangnya egois teman-teman ya, suka diperhatiin. Tapi kalau untuk merhatiin itu kayak belum ya. Jadi harus selalu dia center attentionnya tuh harus dia gitu ya. Orangnya cukup maskulin, hangat, berani. Kalau diajak ngomong sih asik ya, nyambung
Ya, finansial oke, tanggung jawab juga oke. Cuman itu aja, egois ya, gampang emosi juga dan cenderung maksa ya. Jadi kalau misalkan kamu berhubungan sama dia ya, agak sedikit memaksa, tapi begitulah dia ya. Kamu pasti udah kerasa aja kalau jalan bareng sama dia kayak gimana. Ini ciri-cirinya seperti ini. Kita lihat kenapa sih dia tuh mau minta maaf sama kamu ya, apa yang sebenarnya udah dilakuin sama dia. Oke, right. Karena dia tuh udah posesif banget sama kamu ya, ibaratnya nggak mau kamu tuh diambil sama orang, nggak mau perhatian kamu itu ke orang lain ya, seperti itu. Tapi gimana dong ya, tidak memberikan kejelasan, tidak memberikan hubungan yang serius atau real ya, gimana ceritanya kalau kayak begitu, tapi nggak mau kehilangan juga. Nah ini dia meminta maaf bener-bener untuk hal tersebut. Minta maafnya tulus apa enggak ya, kita lihat. Enggak. Karena dia happy seperti itu, karena dia happy bahwa kamu tuh cuman perhatian sama dia aja, karena kamu happy, karena dia happy ya, kamu buat dia aja gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang tulus ya enggak, emang dia suka kayak begitu, posesif sama kamu, obsesif sama kamu ya, emang seperti itu teman-teman. Nah apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan, kita lihat. Kalau emang kamu suka seperti itu ya udah ya, dijalani sama-sama kan ya, sama-sama posesifnya. Tetapi ya kita tidak dapat memungkiri bahwa dua kartu ini potensinya adalah jaga jarak yang tepat ya. Jaga jarak akan jauh lebih baik. Karena apa? Karena bersama dengan dia kamu tuh jadi beban banget. Ini cerita tentang beban ya, beban, capek secara emosi, secara keadaan kamu tuh terkuras gitu ya, terkuras banget, jadi capek, lelah ya, berasa terpaksa, berasa nggak bisa jadi diri sendiri, berasa sesek lah ibaratnya kayak begitu, nggak bisa ngomong apa yang memang kamu inginkan ya. Kasih jarak ya teman-teman ya. Oke, right, kita lihat untuk yang selanjutnya. Enggak, udah ya, 1, 2, 3 udah nih, cukup ya buat kalian semua di cerita 1, 2, dan 3. Siapa yang bakal meminta maaf? Semoga sudah terjawab di cerita 1, 2, dan 3 pilihannya kalian, atau yang mendengarkan 3-3-nya teman-teman. Oke, yang paling penting adalah bukan meminta maaf kepada orang lain, tapi meminta maaf, cara kamu meminta maaf terhadap dirimu sendiri, ini yang paling utama. Karena ketika kita bisa memaafkan diri kita sendiri, akan jauh lebih mudah kita menerima maaf dari orang lain. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, pastinya zodiak yang berbeda. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia untuk kualitas hidup kalian yang jauh lebih baik, pastinya Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.